Tahukah kamu bahwa misteri perjalanan waktu telah menggoda imajinasi manusia selama berabad-abad? Dalam video ini, kami akan membahas fakta-fakta menarik tentang konsep perjalanan waktu yang membuat kita tercengang. Jangan lupa untuk like video ini, berikan komentar dengan pendapatmu, dan pastikan untuk subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami di masa depan. Mari kita mulai menjelajahi misteri perjalanan waktu bersama. Pertama adalah teori perjalanan waktu. Teori relativitas Albert Einstein, baik khusus maupun umum, telah memberikan landasan teoritis bagi kemungkinan perjalanan waktu. Menurut relativitas khusus, waktu bersifat relatif terhadap pengamat, dan pengamat yang bergerak dengan kecepatan tinggi akan mengalami waktu dengan kecepatan lebih lambat dibandingkan pengamat yang tidak bergerak dengan kecepatan tinggi di ruang angkasa. Relativitas umum, di sisi lain, menunjukkan bahwa ruang dan waktu dapat diubah dan bereaksi terhadap keberadaan materi atau energi dengan cara melengkung, membengkokkan, mengembang, dan menyusut. Artinya, perbedaan percepatan gravitasi dan kecepatan cahaya dapat memengaruhi waktu berlalu relatif terhadap pengamat yang bergerak atau berada dalam medan gravitasi berbeda. Meskipun teori Einstein tampaknya membuat perjalanan waktu menjadi sulit, beberapa peneliti telah mengusulkan solusi lain yang memungkinkan terjadinya lompatan bola-bali dalam waktu. Misalnya, kurva tertutup seperti waktu telah dipelajari, yang melibatkan jalur melalui ruang waktu yang kembali ke titik awal baik dalam ruang maupun waktu. Namun, realitas fisik dari metode perjalanan waktu ini masih belum pasti, dan menciptakan bentuk energi eksotik yang diperlukan untuk mewujudkannya kemungkinan besar mustahil. Selanjutnya adalah paradoks perjalanan waktu, paradoks temporal, paradoks waktu, atau paradoks perjalanan waktu adalah kontradiksi nyata atau kontradiksi logis yang terkait dengan gagasan perjalanan waktu dan waktu. Meskipun gagasan perjalanan waktu ke masa depan sesuai dengan pemahaman fisika saat ini melalui dilatasi waktu relativistik, paradoks temporal muncul dari keadaan yang melibatkan perjalanan waktu hipotetis ke masa lalu, dan seringkali digunakan untuk menunjukkan ketidakmungkinannya. Paradoks yang paling terkenal adalah paradoks kakek, di mana seseorang dapat kembali ke masa lalu dan mengubah sejarahnya sendiri, sehingga menimbulkan kontradiksi logis yang belum dapat diselesaikan. Paradoks lain yang terkait dengan perjalanan waktu mencakup variasi paradoks Fermi dan paradoks kehendak bebas yang berasal dari putaran sebab akibat. Seperti paradoks Newcomb, ada dua kelompok besar paradoks temporal dalam fisika. Paradoks konsistensi yang dicontohkan oleh paradoks kakek, dan loop sebab akibat. Paradoks predestinasi terjadi ketika tindakan seseorang yang melakukan perjalanan ke masa lalu menjadi bagian dari peristiwa masa lalu dan pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya peristiwa yang mereka coba cegah, sehingga menghasilkan lingkaran kausalitas temporal, di mana peristiwa satu di masa lalu mempengaruhi peristiwa dua di masa depan. Perjalanan waktu ke masa lalu, yang kemudian menyebabkan terjadinya peristiwa satu. Pertimbangan terhadap paradoks kakek telah mengarahkan beberapa orang pada gagasan bahwa perjalanan waktu pada dasarnya bersifat paradoks dan oleh karena itu secara logis tidak mungkin. Namun, para peneliti di Universitas Queensland berpendapat bahwa meskipun perjalanan waktu mungkin dilakukan, paradoks tersebut tidak mungkin ada. Mereka menghitung angka-angkanya dan memutuskan bahwa bahkan jika Anda membuat perubahan di masa lalu, garis waktu pada dasarnya akan mengoreksi diri sendiri, memastikan bahwa apapun yang membuat Anda kembali ke masa lalu akan tetap terjadi. Selanjutnya adalah teori lubang cacing. Lubang cacing adalah jembatan hipotetis antara dua titik dalam ruang waktu yang dapat digunakan sebagai titik masuk perjalanan waktu.
Teori lubang cacing mendalilkan bahwa perjalanan teoritis melalui ruang waktu dapat menciptakan jalan pintas untuk perjalanan jauh melintasi alam semesta. Lubang cacing diprediksi oleh teori relativitas umum. Namun, ada beberapa masalah dengan teori lubang cacing. Salah satu masalahnya adalah stabilitas. Lubang cacing Einstein-Rosen yang diprediksi tidak akan berguna untuk perjalanan karena lubang tersebut akan runtuh dengan cepat. Anda memerlukan jenis materi yang sangat eksotik untuk menstabilkan lubang cacing, kata Hesu. Dan masih belum jelas apakah materi semacam itu ada di alam semesta. Masalah lainnya adalah lubang cacing mungkin tidak ada di alam semesta kita. Meskipun lubang cacing merupakan alat yang baik untuk membantu ahli astrofisika berpikir tentang ruang dan waktu. Terlepas dari masalah ini, beberapa ilmuwan menduga bahwa jika salah satu mulut lubang cacing digerakkan dengan cara tertentu, hal itu memungkinkan terjadinya perjalanan waktu. Perjalanan waktu melalui lubang cacing secara teknis dapat dilakukan berdasarkan aturan fisika teoretis. Tetapi satu-satunya kendala adalah kita hanya bisa berjalan mundur. Perjalanan melalui lubang cacing akan menjadi seperti perjalanan lainnya. Menurut Sean M. Carroll, fisikawan di California Institute of Technology, bukannya kamu menghilang dan berkumpul kembali di lain waktu. Sekalipun lubang cacing secara fisik tidak masuk akal, hal itu sesuai dengan teori relativitas umum. Selanjutnya adalah kisah-kisah fiksi. Perjalanan waktu adalah tema populer dalam karya fiksi, termasuk novel, film, dan serial TV seperti Back to the Future, Doctor Who, dan The Time Machine, karya H.G. Wells. The Time Machine adalah novel fiksi ilmiah pasca-apokaliptik karya H.G. Wells, yang diterbitkan pada tahun 1895. Kisah ini mengikuti seorang ilmuwan Victoria yang mengklaim telah menemukan perangkat yang memungkinkan dia melakukan perjalanan melintasi waktu dan mengunjungi masa depan. Tiba pada tahun 800-2701 di tempat yang dulunya adalah London. Di sana, ia menemukan ras masa depan, atau lebih tepatnya, ras. Karena spesies manusia telah berevolusi menjadi dua bentuk berbeda. Novel ini merupakan fabel kelas, serta perumpamaan ilmiah, di mana dua masyarakat pada periode Wells sendiri, kelas atas dan bawah, diwakili oleh Eloi dan Morlocks. Teks Wells berfokus pada penceritaan kembali perjalanan penjelajah waktu ke masa depan yang jauh, menggunakan kerangka cerita yang berlatarkan Inggris zaman Victoria saat itu. Karya tersebut umumnya dikreditkan dengan mempopulerkan konsep perjalanan waktu dengan menggunakan kendaraan yang memungkinkan operator melakukan perjalanan secara sengaja dan selektif. The Time Machine telah menjadi salah satu landasan literatur fiksi ilmiah dan telah melahirkan banyak adaptasi dalam film, TV, dan media lainnya. Selanjutnya adalah kurangnya bukti empiris. Terlepas dari ketertarikan terhadap perjalanan waktu, saat ini belum ada bukti empiris yang dapat mengkonfirmasi atau mendukung kemungkinan perjalanan waktu. Meskipun beberapa peneliti telah mengusulkan teori-teori alternatif yang memungkinkan terjadinya lompatan bola-balik dalam waktu, teori-teori ini memiliki satu kelemahan besar. Sejauh yang dapat diketahui oleh para ilmuwan, tidak mungkin seseorang dapat bertahan dari tarikan dan dorongan gravitasi yang dibutuhkan oleh setiap solusi. Selain itu, perjalanan waktu melanggar hukum kedua termodinamika, yang menyatakan bahwa entropi atau keacakan harus selalu meningkat. Dan semakin jelas bahwa pertanyaan apakah perjalanan waktu mungkin terjadi mungkin tidak akan terselesaikan sampai para ilmuwan mengembangkan teori gravitasi kuantum yang memadai. Meskipun beberapa komunitas ilmiah percaya bahwa perjalanan waktu mundur sangat kecil kemungkinannya, teori apapun yang mengizinkan perjalanan waktu akan menimbulkan potensi masalah kausalitas, seperti paradoks kakek. Oleh karena itu, perjalanan waktu tetap menjadi konsep teoretis tanpa dasar eksperimen yang kuat.
Selanjutnya adalah teori tanggapan. Perjalanan waktu telah diselidiki oleh banyak ilmuwan dan fisikawan terkenal dalam kerangka teori relativitas. Salah satu gagasan yang terkenal adalah paradoks kendaraan waktu, Stephen Hawking, yang menyatakan bahwa perjalanan waktu ke masa lalu hanya mungkin terjadi jika ada kendala yang mencegah perubahan sejarah yang signifikan. Meskipun teori Einstein tampaknya membuat perjalanan waktu menjadi sulit, beberapa peneliti telah mengusulkan solusi lain yang memungkinkan terjadinya lompatan bola-bali dalam waktu. Teori-teori alternatif ini memiliki satu kelemahan besar. Sejauh yang diketahui para ilmuwan, tidak mungkin seseorang dapat bertahan dari tarikan dan dorongan gravitasi yang dibutuhkan oleh setiap solusi. Beberapa fisikawan berpendapat bahwa perjalanan waktu ke masa lalu secara teori dimungkinkan dalam geometri ruang waktu relativitas umum tertentu yang memungkinkan perjalanan lebih cepat daripada kecepatan cahaya, seperti string kosmik, lubang cacing yang dapat dilalui, dan penggerak Alcubierre. Namun, argumen semi klasik ini mengarahkan Stephen Hawking untuk merumuskan dugaan perlindungan kronologi, yang menyatakan bahwa hukum dasar alam mencegah perjalanan waktu. Namun fisikawan tidak dapat mengambil keputusan pasti mengenai masalah ini tanpa teori gravitasi kuantum yang digabungkan dengan mekanika kuantum dan relativitas umum menjadi teori yang sepenuhnya terpadu. Eksperimen terbaru menawarkan dukungan tentatif terhadap kelayakan perjalanan waktu, setidaknya dari perspektif matematika. Studi ini menyentuh inti pemahaman kita tentang alam semesta dan penyelesaian kemungkinan perjalanan waktu, jauh dari sekadar topik fiksi ilmiah, akan memiliki implikasi besar bagi fisika fundamental serta aplikasi praktis seperti fisika kuantum, kriptografi dan komputasi. Terlepas dari optimismenya yang lucu, Hawking menyadari bahwa hukum fisika yang belum ditemukan yang suatu hari akan menggantikan hukum Einstein mungkin berkonspirasi untuk mencegah benda besar seperti manusia melompat-lompat dengan santai, bukan secara kausal, bolak-balik sepanjang waktu. Terakhir adalah perlunya teknologi masa depan. Berdasarkan hasil penelusuran, perjalanan waktu merupakan konsep hipotetis yang telah dieksplorasi dalam filsafat dan fiksi. Meskipun perjalanan waktu ke masa lalu tidak pasti dan mungkin menimbulkan pertanyaan tentang kausalitas, perjalanan waktu ke masa depan adalah fenomena yang dipahami dengan baik dalam kerangka relativitas khusus dan umum. Namun, memajukan atau menunda satu benda lebih dari beberapa milidetik dibandingkan benda lain tidak mungkin dilakukan dengan teknologi saat ini. Kemungkinan perjalanan waktu memerlukan pemahaman mendalam tentang teori fisika dan kemampuan teknologi yang jauh lebih maju dibandingkan yang ada. Saat ini, para ilmuwan telah mengusulkan berbagai metode perjalanan waktu, seperti menggunakan lubang hitam atau lubang cacing. Namun realitas fisik dari metode tersebut masih menantang. Misalnya, penemuan dan konstruksi mesin waktu akan bergantung pada kemampuan kita untuk memanipulasi medan gravitasi sesuka hati, yang secara teori mungkin terjadi tetapi di luar jangkauan kita. Meskipun perjalanan waktu ke masa lalu mungkin sulit, perjalanan waktu ke masa depan mungkin saja dilakukan. Hal ini karena waktu bersifat relatif, dan semakin cepat suatu benda bergerak, semakin lambat waktu yang berlalu. Oleh karena itu, jika seseorang dapat melakukan perjalanan mendekati batas kecepatan tertinggi di alam semesta, jam mereka akan berjalan lebih lambat, dan mereka akan melakukan perjalanan melintasi waktu ke masa depan. Singkatnya, perjalanan waktu adalah konsep kompleks dan hipotetis yang memerlukan pemahaman mendalam tentang fisika teoretis dan teknologi canggih di luar apa yang tersedia saat ini. Meskipun perjalanan waktu ke depan mungkin terjadi, perjalanan waktu ke masa lalu tidak pasti dan mungkin menimbulkan pertanyaan tentang hubungan sebab akibat.